Oke teman-teman, kita akan lihat lubang yang sebelumnya sudah kita masukkan pupuk ekofarming. Kita lihat apakah betul mengandung cacing, karena kalau dia mengandung cacing berarti tanah tersebut subur ya. Oke ya, kita lihat ya. Ya, oke, kita lihat ini ada cacingnya. Ini dia ya. Oke, ini sebelumnya kita buat lubang untuk ekofarming ya. Ya, memang terbukti ternyata dengan pupuk ekofarming tanah tersebut menjadi subur dan cacing akan kembali ada ya. Karena kalau pupuk kimia nggak akan mungkin cacing akan muncul di sini. Oke, kita lihat lubang yang lain ya. Oke, ini lubang yang lain. Oke, kita lihat ini sudah saya gali sebelumnya. Ini ada cacingnya juga ya. Ya, bekas lubang yang kita masukkan pupuk ekofarming ya. Oke. Kita lihat lubang yang lain juga ya. Oke, kita lihat lagi lubang ini. Apakah ada mengandung cacing atau ya? Oke, kita lihat ya, ada ya. Nih. Oke. Jadi ini memang membuktikan bahwa pupuk ekofarming ini pupuk yang bisa mengembalikan kesuburan tanah ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menggunakan pupuk ini, karena memang pupuk ekofarming diharapkan bisa mengembalikan ya, diharapkan mampu mengembalikan kesuburan dari tanah tersebut. Sehingga teman-teman jangan ragu menggunakan pupuk organik ekofarming. Memang untuk tahap awal itu kita harus tetap menggunakan pupuk kimia kalau memang sebelumnya tanah tersebut sudah biasa menggunakan pupuk kimia. Namun untuk tanaman selanjutnya kita akan mulai perlahan mengurangi dosisnya sampai kita hanya menggunakan 100% pupuk ekofarming jika seandainya CA organiknya sudah di atas 2%. Jadi proses untuk membuat atau mengembalikan tanah menjadi seperti awal itu yang dilakukan oleh pupuk ekofarming ini. Marilah kita mengembalikan kesuburan tanah, karena sekarang ini akibat dari penggunaan pupuk kimia yang kontinu kemudian melebihi dosis, dan itu akan berdampak pada kesuburan tanah. Memang kalau untuk tanaman pupuk kimia ini cukup bisa meningkatkan produksi ya, karena memang dia pupuk kimia ini hanya mengandung unsur-unsur tunggal ya, seperti urea mengandung nitrogen, kemudian TSP mengandung fosfor. Namun untuk jangka panjang ya itu akan berdampak negatif ya. Kenapa? Karena yang pertama, pupuk kimia itu tidak akan bisa 100% diserap oleh tanaman dan akan tertinggal menghasilkan residu. Residu inilah yang akan bereaksi terhadap tanah, menyebabkan tanah menjadi keras. Dan selanjutnya dosisnya untuk ke pemupukan ke depan itu akan makin bertambah. Nah, kenapa? Karena ada beberapa mikroba yang memang tidak tahan terhadap pupuk kimia sehingga akan hilang atau mati, sehingga yang bertugas untuk menguraikan daripada pupuk kimia tersebut itu akan menjadi kurang atau tidak ada. Makanya dengan pupuk ekofarming ini itu akan mengkembangbiakkan ya mikroba yang ada, sehingga kesuburan tanah akan kembali ke asal ya, seperti kita zaman dahulu kala ya. Jadi kalau dahulu orang bercocok tanam mungkin tidak menggunakan pupuk kimia dan hasilnya cukup bagus ya, dan tanah pun juga terjaga kelestariannya ya. Dan sekarang makanya mulailah kita perlahan menggunakan pupuk organik ya. Pupuk kalau di sini saya menggunakan pupuk organik ekofarming produksi PTBase ya, sehingga tetap menjaga kelestarian tanah.
Dan di sini juga ada pupuk slow release, yaitu pupuk tepat guna. Yaitu pupuk ini merupakan pupuk yang diproduksi dari bahan organik tapi melalui proses kimia ya. Jadi ini merupakan pupuk tepat guna dan sangat pas dipakai untuk tanaman ya. Artinya memang mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan dan tidak akan menimbulkan efek pencemaran terhadap tanah. Oke. Ya, jadi tanah ini, tanaman kebun saya ini sudah lama tidak saya kasih pupuk kimia. Yang kita lihat ya, tanahnya kondisinya banyak kotoran cacing ya, seperti ini. Itu menunjukkan bahwa cacing cukup banyak di sini ya. Jika cacing masih ada, berarti tanah tersebut masih subur ya. Oke. Ya, kita lihat ya di sini ya. Ya, inilah dia bukti bahwa memang tanah ini masih subur. Dan keuntungannya dari tanah yang kita pupuk dengan pupuk organik adalah tanpa pupuk sebenarnya tanah sini sudah subur ya. Terbukti ini tanaman saya ini memang walaupun tidak saya pupuk, tapi produksi buahnya terus ya, terus ada. Jadi kita nggak perlu continue. Nah, itulah gunanya tadi, menjaga kesuburan tanah ya, sehingga kita akan terus menikmati hasilnya tanpa harus mengeluarkan ongkos produksi karena pembelian pupuk yang berlebihan. Apalagi saat ini pupuk anorganik atau pupuk kimia sangat langka, atau pupuk subsidi sangat langka. Jadi alangkah baiknya kalau mulai sekarang kita mengurangi penggunaan pupuk kimia dan kembali ke atau memanfaatkan pupuk organik ya. Ya, pupuk organik ini sebenarnya banyak tersedia di alam ya, seperti pupuk kandang, kemudian kotoran ayam dan sebagainya. Ya, semuanya itu sangat bermanfaat bagi tanah, atau kompos ya, daun. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini di channel saya ya. Jadi saya tadi sudah menerangkan kondisi dari tanaman saya yang ada di kebun ini, dan saya sudah lama meninggalkan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik ya, karena seperti yang kita lihat tadi, ini tanah tetap terjaga kelestariannya ya. Jadi kondisi tanah tidak mengeras, dan kita bisa lihat tadi sudah ada buktinya, cacing masih ada kelihatan, dan kemudian kotoran cacing pun juga ada di atas ya. Itu membuktikan bahwa memang tanah tersebut masih subur ya. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu-ragu untuk menggunakan pupuk organik produksi yang disalurkan oleh PT BES, atau pupuk yang lain seperti fotosintesa, slow release ya, yang semuanya pupuk itu sudah melalui uji dan penelitian yang cukup lama, sehingga menghasilkan suatu bentuk pupuk yang sangat membantu kesuburan tanaman dan tetap menjaga kelestarian tanah. Jadi yang paling penting bagi kita semua adalah menjaga kelestarian tanah, karena tanah ini bukan untuk saat ini tetapi untuk masa yang akan datang. Semakin kita menjaga kelestarian tanah, insya Allah generasi yang akan datang masih bisa menikmatinya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Dan bagi calon mitra yang ingin bergabung dengan PTB, silakan chat di kolom komentar atau menghubungi saya. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.